Jadi orang seperti Giring itu nggak sekedar artis, dia itu sekaligus adalah seorang intelektual dan saya yakin kalau dia menjadi anggota DPR, dia anggota DPR yang integritas, yang bersih, yang jujur. Tapi banyak sekali orang-orang selebritis ini yang akhirnya memilih masuk DPR, tapi begitu mereka ada di sana, ya kita nggak dengar tuh atau bahkan lucu gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat atas kehadiran Terima Bung kasih. Ade Terima kasih. Armando di Unpacking Indonesia. Ya. Selama ini kan orang tahunya Bung Ade ini sebagai seorang akademisi ya, sebagai seorang pengajar di UI. Universitas Indonesia. Ada kawan saya juga di sana, Profesor Bahtiar Ali ya. Oh, yang juga sudah jadi politisi. Sudah jadi polisi lama dia. Ya, Dia sudah sejak lama. 2013 sudah masuk Nasdem. Ya. Saya dengar sekarang pindah ke Hanura dia. Oh gitu. Nah, Oke. rupanya ada kekecewaan juga terhadap Nasdem ya. Sama. Dia pindah ke Hanura kabarnya. Dia Iya, ngomong sama saya begitu. Nggak tahu jadi apa enggak. Tapi Iya, saya kira jadilah. Nggak mungkin dia nggak jadi ya. Bung Ade, apa ini yang menyebabkan Bung Ade ini tertarik masuk ke dalam partai politik ya? Sementara kan kita tahu tuh, saya sendiri juga tahu Bung Ade itu sebenarnya agak alergi nih dengan partai politik. betul. Ya. Bukan dengan politik ya, dengan Iya. partai politik agak alergi selama ini. Betul. Banyak sekali Bung Ade itu mengeluarkan kritik-kritik, koreksi-koreksi tajam terhadap kondisi partai politik kita yang ada. Terutama yang mereka sudah masuk sebagai partai-partai yang ada di parlemen. Betul. Ya. Nah, kira-kira kenapa Bung Ade sekarang tertarik untuk masuk di partai politik? Oke. Dan pilihannya itu bukan partai besar ya, tetapi kecil. partai kecil seperti Partai Solidaritas Indonesia. Pasti PSI. ada sesuatu nih. Iya. Banyak sekali jawabannya ya, tapi saya akan berusaha ringkas saja. Dan saya rasa saya perlu belajar dari Bang Zulfan betul-betul dalam rangka menjadi anggota parlemen ini. Bukan soal trik-trik ya, tapi soal tadi persoalan-persoalan yang barangkali kita nggak pernah tahu di luar sana kan. Ya. Yang saya misalnya pengkritik DPR bukan karena saya paham betul apa yang terjadi di DPR ya, tapi apa yang nampak di media massa kan. Iya benar. Nah kembali ke pertanyaan awal tentang kenapa saya masuk DPR. Karena saya merasa it's about time ya kalau pakai bahasa Inggrisnya ya. Memang haruslah saya memilih untuk mencoba paling tidak untuk menjadi anggota DPR. Karena kalau kita terus-menerus, atau saya paling tidak, hanya terus-menerus mengkritik dari luar. Ya. Sementara saya sangat yakin bahwa DPR itu adalah sebuah institusi yang sangat vital, sangat kita perlukan, sangat strategis bagi kesejahteraan rakyat. Dan saya cuma terus-menerus menyerang, mengkritik dari luar, ya. Tidak adil rasanya tidak adil ya. Karena saya seharusnya juga kalau begitu, kenapa nggak coba aja sekaligus berada di dalam dan mencoba bertarung di dalam ya. Dan saya menganggap bahwa saya harus mengambil pilihan ini karena saya merasa ada peluang. Saya tahu lah saya nggak akan bisa bilang dengan mudah saja kepada teman-teman semua yang aktivis, yang kritis gitu ya. Ayo kita semua gabung ke DPR gitu ya. Kita coba masuk ke DPR. Orang kan akan bilang bahwa ya lu enak aja ngomong begitu ya. Emang peluang untuk bisa masuk ke DPR-nya ada nggak? Ya. Saya merasa sekarang ada buat saya. Ya. PSI itu kenapa PSI lagi-lagi? Karena Anda tanyakan juga itu. Adalah partai yang membuka diri terhadap masuknya siapapun yang dianggap punya komitmen, punya integritas, punya kepedulian untuk masuk ke DPR, untuk mencoba masuk ke DPR tanpa harus bayar apa-apa gitu misalnya. Nggak ada uang maharnya, nggak ada
kalaupun ada penseleksian lebih ke arah kualifikasi kan, orang ini layak tidak. Jadi PSI adalah satu-satunya partai yang saya tahu yang memberi kesempatan seperti itu. Teman-teman lain barangkali juga ada persoalan misalnya begini, soal karier gitu ya. Karena saya tahu memilih untuk menjadi anggota partai dan kemudian masuk ke parlemen itu juga ada opportunity cost-nya, ada harga yang harus dibayar. Misalnya saja, ya Anda mungkin akan terganggu karier Anda sebagai seorang aktivis LSM misalnya. Saya nggak tahu ya apakah itu ada atau enggak. Atau Anda sebagai pengusaha, atau Anda sebagai macam-macam yang lain, atau sebagai dosen bahkan ya. Tapi kalau sebagai pengusaha semakin menjadi anggota DPR selama ini kita lihat semakin untung ya. Oh gitu ya? Saya juga bahkan nggak tahu. Tapi kan artinya mengambil pilihan menjadi bagian dari partai tertentu kan juga punya resiko bahwa kemudian ada orang yang tidak suka kan? Ya, saya membayangkan begitu ya. Tapi paling tidak kepada teman-teman yang lain, misalnya saja tadi ya. Saya adalah seorang aktivis. Saya punya karier yang bagus nih di LSM saya ya. Dan kalau saya sampai memilih menjadi bagian dari partai tertentu, saya bisa saja kemudian dijauhi oleh funding saya loh. Yang mengatakan, oh you are part of the system sekarang. Jadi kenapa juga saya harus bantu Anda kan? Misalnya begitu. Saya ini sudah saya itu dosen. Ya. Dosen yang sebetulnya usianya sudah cukup lanjut. Tidak lama lagi saya akan pensiun, beberapa tahun lagi. Jadi kalau sekarang saya mengundurkan diri dan mengajukan pensiun dini, sebetulnya kehilangan saya itu tidak terlalu besar. Ya, saya tahu bahwa saya kehilangan posisi sebagai dosen itu sangat menyakitkan juga buat saya. Kalau mengundurkan diri itu dapat pensiun nggak dosennya? Nggak tahu sih, tapi saya katanya sih ada yang namanya skema pensiun dini katanya. Katanya ya. Dan apakah kalau saya menjadi anggota parlemen itu dianggap tetap layak untuk memperoleh pensiun dini? Saya nggak tahu persis. Ya. Tapi memang risiko saya kan sederhana. Kalau saya gagal, saya gagal nih. Ya artinya saya barangkali tetap akan menjadi aktivis politik yang ya kalau di partai politik kan mungkin nggak bergaji gitu ya. Terus saya harus balik ke kampus kan. Kampusnya udah nggak terima nih. Tapi orang saya agak harus menyombongkan diri. Orang dengan kualitas saya, ya masa sih nggak ada yang mau nge-hire saya sebagai dosen lagi? Satu itu. Kedua, pasti juga ada partai-partai politik yang membutuhkan pikiran-pikiran Bung Ade lah sebagai konsultan politik. Saya nggak tahu itu. Saya mau realistis saja lah. Ya. Maksud saya adalah, ya mungkin jadi konsultan itu adalah sebuah pilihan. Artinya saya nggak akan jatuh miskin, Bang. Saya sih merasa bahwa kalaupun gagal, saya yakin sih nggak gagal nih. Saya sih yakin bahwa PSI akan lolos dan saya akan maju sebagai anggota DPR. Tapi kan itu skenario indahnya kan. Skenario nggak indahnya adalah saya gagal. Ya tetap saya nggak akan jatuh miskin. Itu yang paling jawaban pragmatis. Kok lu berani-beraninya gitu ya? Itu kan jawaban sederhana. Saya kira ini perlu Bung Ade ya, optimisme seperti ini. Karena saya banyak sekali ketika saya mendatangi perguruan tinggi, banyak tempat perguruan tinggi di Indonesia, saya selalu mengajak kawan-kawan yang pintar-pintar, yang luar biasa secara intelektualitas dan punya integritas untuk masuk ke dalam partai politik. Ya. Kemudian ya tentu harapannya menjadi anggota DPR. Karena kita perlu sekali anggota DPR ini yang punya isi, gitu kan. Bukan yang tidak punya isi. Gitu. Ternyata bagaimana, Pak? Ternyata mereka tidak berani. Karena dia bilang gini, biaya untuk menjadi anggota DPR itu kan mahal sekali. Ya, paling enggak kalau sekarang itu minimal itu 10 miliar. Ya, dana macam-macam itu yang harus keluar. Ada kadang-kadang ada yang sampai 50 miliar misalnya. Nah mereka khawatir dari mana kita punya uang sebesar itu untuk kita maju. Kecuali kalau partainya memang mau membackup soal pembiayaan. Tapi kan biasanya pengalaman saya di partai politik, ketika kita menjelang menjadi calon itu semua janji-janji keluar. Tapi begitu kita sudah didaftar menjadi caleg, wallahu alam, ya kan cari sendiri. Kita udah terlanjur, akhirnya kita cari sendiri. Tidak ada
Ya kalau bantuan 1.000 bendera, 2.000 bendera itu kan sebenarnya nggak ada artinya. Nggak miliar-miliar lah ya. Ya, tapi sekarang untung ya, Bung Adi, karena masa kampanye hanya 65 hari. Betul. Dulu kan 6 bulan. Bayangin 6 bulan kita harus terus ada di tengah masyarakat. Oleh karena itu ada teman-teman yang sudah terpilih di DPR waktu itu bilang sama saya, Bang, ngapain capek-capek kampanye buang duit? Udahlah, siapin aja, nanti kita atur aja bagaimana dengan cara lain bisa menang kan gitu. Money politics. Jadi saya bilang, wah, saya tuh nggak bangga menjadi seorang anggota DPR dengan cara-cara seperti yang tidak, menurut saya, ya kotor lah ya. Kotor ya. Kita lebih bangga kita dipilih rakyat, ya terpilih bagus, nggak ya sudah. Betul. Dicurangin juga nggak apa-apa. Betul. Yang penting bukan kita yang bermain curang. Persis. Dan itu kan moral. Iya. Ya. Sikap saya akan seperti itu persis. Ya. Saya akan, makanya saya katakan tadi, saya perlu belajar nih dari Bang Zulfan sebagai senior yang saya juga tahu berintegritas gitu ya. Karena tadi tidak banyak anggota DPR yang bisa saya kagumi kan, bisa saya anggap ini bisa dijadikan contoh nih. Tapi sebelum ke sana ya, saya kembali dulu ke tadi. Satu, saya punya peluang ya. Dan saya sudah membantu PSI sejak tahun 2019, Bang. Waktu itu saya sebagai orang yang membantu komunikasi, memberi masukan, semacam konsultan lah secara terbatas untuk media sosial dan seterusnya. Jadi saya sudah kenal orang-orangnya, ya. Dan orang-orangnya mengapresiasi saya. Umumnya mereka adalah orang yang lebih muda dari saya kan. Saya potong dikit. Jangankan Bung Adi yang 2019. Saya baru kenal beberapa bulan saja tertarik memang. Dengan PSI? Iya. Siap. Tapi saya kan sekarang ini belum berminat dulu masih untuk menjadi anggota partai politik lagi. Oke. Ya kan? Ya. Cukuplah. Paling tidak ada dukungan dari Bang Zulfan tuh pasti sangat penting buat teman-teman PSI. Kan kita lihat anak-anak muda yang kritis ya. Persis. Yang kemudian mereka punya integritas, itu yang paling penting. 2019 saya sudah melihat itu. Cuman kan ketika itu tentu adalah perasaan gini, Bang. Ya ini kan namanya juga baru mulai ya. Janji-janji bisa keren nih ya. Kan kita memerlukan bukti bukan janji. Sekarang 5 tahun kemudian, Bang. 5 tahun mereka membuktikan itu. Dan itu yang luar biasa. Memang tidak di DPR, tapi di DPRD. Ya, saya rasa kita semua tahulah orang yang membenci PSI pun akan sadar bahwa kehadiran PSI di beberapa DPRD, tapi yang paling kita kenal, yang paling saya kenal Jakarta tentu saja, karena Jakarta lah yang saya terekspos pada berita-berita tentang PSI ada yang di Jakarta terutama. Saya yakin di daerah-daerah lain juga barangkali ya. Tapi yang di Jakarta ini kan sudah menunjukkan bahwa mereka memang menjadi game changer di DPRD itu. Sayangnya jumlahnya hanya 7-8 orang kan. Menghadapi sebuah DPRD yang luar biasa besar ya. Tapi saya bisa sebut berbagai contoh lah yang menyebabkan saya ketika dalam 5 tahun terakhir ini merasa bahwa keren nih. Saya tidak merasa menyesal ketika itu saya menyatakan mendukung PSI dan memilih PSI dan mengkampanyekan PSI. Jadi 5 tahun itu sudah cukup lah sebagai bukti. Sekarang saya datang lagi nih, ketemu lagi sama mereka. Dan ketika itulah saya merasa bahwa kalau buat saya, memang saya kan gini Bang, saya agak mirip-mirip lah sama Bang Zulfan. Sebenarnya saya bukan cuma dosen. Dosen tuh memang kalau di KTP atau yang taruhlah pekerjaan utama saya adalah memang mengajar di UI. Dan juga saya mengajar di UPH, walaupun pasca sarjana. Tapi kan sepanjang hidup saya pertama adalah seorang aktivis. Saya pertama-tama langsung masuk LSM sesudah lulus dari perguruan tinggi ya. Sudah lulus dari UI, masuk LP3S. Terus masuk koran Republika. Yang kemudian saya tinggalkan ketika koran Republika menjadi terlalu pro sama pemerintah. Saya juga pernah bekerja di Transnational Corporation. Kemudian saya aktif di berbagai LSM. Kerja di lembaga penelitian seperti SMRC ya. Dan di setiap pekerjaan saya itu saya merasa pekerjaan saya harus punya kontribusi lah terhadap kepentingan masyarakat luas. Misalnya di SMRC, saya suka di SMRC karena ini lembaga survei yang secara tegas bilang nggak ada ya kita main akal-akalan angka. Statistik tuh nggak boleh bohong, harus lurus ya. Jadi saya bangga tuh menjadi bagian dari Saiful Mujani Research and Consultant karena dia melakukan hal yang positif. Memang
tentu saja itu adalah bisnis ya. Tapi kan sumbangannya buat demokrasi Indonesia juga menurut saya luar biasa penting. Di LSM saya bikin pergerakan Indonesia untuk semua. Itu juga untuk pluralisme, untuk keberagaman. Saya mengkritik bukan hanya DPR tapi produk-produk, ada peraturan perundangan, ada praktek-praktek seperti yang sekarang kita kenal di berbagai daerah. Bahkan kemarin itu saya dengar cerita tentang lucu sekali gimana sholat Idnya Muhammadiyah itu dilarang. Bukan dilarang sih, tapi pemerintah yang bilang tidak boleh menggunakan fasilitas umum kan. Kan it shows bahwa memang ada persoalan serius nih dengan keberagaman di Indonesia ini. Tapi selama itu saya terus menjadi penulis, saya YouTuber, saya Facebook ya, nulis di berbagai media sosial saya, mengkritik terus-menerus itu semua. Dan saya dikenal karena itu. Masyarakat tuh sekarang mengenal saya karena saya membela kaum minoritas, melawan korupsi, mengkritik partai-partai politik yang korup dan seterusnya. Orang mengenal saya karena itu. Dan saya tiba pada satu titik ketika saya melihat bagaimana dan PSI itu mengalami serangan yang luar biasa dari kanan kiri. Saya punya dengar banyak cerita tentang bagaimana PSI itu diperlakukan secara tidak adil oleh kekuatan-kekuatan besar yang tidak suka dengan munculnya PSI. Saya ngelihat anak-anak muda ini sangat tulus ya. Mereka tuh sincere, berjuang gitu ya. Betul-betul nggak percaya sama korupsi. Saya harus memilih kan ketika itu. Saya terus-menerus menjadi penyokong PSI dari luar. Atau saya memilih untuk bergabung ke dalam. Dan bahkan mengambil resiko masuk ke parlemen, bertarung di parlemen. Mudah-mudahan nggak sebesar itu uang yang harus saya keluarkan. Saya tidak percaya sama politik uang sama sekali. Saya percaya pada politik gagasan. Saya akan mencoba di sana. Dan ujung-ujungnya seperti Bang Zulfan katakan, kalau gagal ya at least I have tried. Ya, kan tanggung jawab saya ke Tuhan adalah I've done my best gitu ya. Saya sudah melakukan semua yang saya lakukan. Dan saya punya kemampuan menulis, Bang. Nggak semua orang punya kemampuan menulis seperti saya. Saya punya kemampuan ngomong, bicara seperti ini. Itu saya tahu semua adalah anugerah dari Tuhan kan. Nah, Tuhan menganugerahkan ini kepada saya untuk apa kan? Pada akhirnya saya harus mengambil keputusan dan terutama keputusan itu menjadi semakin mengkristal ketika saya dikeroyok itu. Setahun yang lalu itu terjadinya. Ya. Itu pas Ramadan juga ya? Itu Ramadan. Kalau itu Ramadan. Itu karena saya lagi puasa tuh waktu itu. Dan saya kaget sekali. Ya di satu sisi saya betul-betul bayangkan saya dipukuli itu oleh orang-orang yang tiba-tiba saja berkerumun di sekitar saya. Dan menurut saya itu by design. Design ini bukan dalam artian sesuatu yang terencana. Pasti itu hanya karena saya datang ada di sana dan kemudian orang menganggap itu sebagai sebuah kesempatan untuk menghabisi saya. Jadi ketika itu saya di rumah sakit dan dokter saya itu bilang, this is a miracle Pak. Ya, Bapak tuh menurut dari apa yang Bapak alami, apa yang kami lihat di video gitu ya, tendangan-tendangan itu puluhan orang melakukannya bersama-sama dalam waktu memang tidak sampai 10 menit ya. Seharusnya cedera saya lebih serius. Anda nih nggak serius, betul-betul nggak serius dalam artian hanya dalam beberapa hari pulih. Ya. Di otak nggak ada apa-apanya, di dalam badan tubuh saya nggak ada apa-apanya dalam tubuh saya. Jadi menurut dia, kalau saya sih ya, he's a Christian ya, ini a miracle Pak. Dan kita seperti biasa langsung menafsirkan everything happens for a reason kan. Kalau Tuhan memberikan saya umur lebih panjang dari yang seharusnya, dia pasti punya rencana buat saya. Dan ketika itu saya menganggap bahwa artinya memang saya harus terus menjalankan kewajiban saya ini. Dan yang paling ada di kepala saya kan melawan kelompok-kelompok intoleransi ini kan. Anti pluralisme yang memperjuangkan dengan agama kekerasan. Dan kedua, melawan korupsi. Itu adalah yang tadi Anda ceritakan. Ya anggota DPR, kita sadar, saya belajar ilmu politik kan, dan di ilmu politik kan saya belajar tentang betapa pentingnya sebuah parlemen dan betapa pentingnya partai politik dalam sistem demokrasi. Ya, jadi ya
harus gabung mau tidak mau ya, Iya. menjadi bersama-sama anak-anak muda ini, bocil-bocil ini. Saya yang tua, ya sekarang tapi nggak cuma saya yang tua loh. Iya. Ada beberapa orang juga yang gabung sama PSI sekarang yang Iya. tidak datang dari generasi muda. Ya kita fight aja dalam sisa berapa nih Bang? 9 bulan mungkin Iya. kan Februari kan? Februari. Sekarang April ya 9 bulan lah kira-kira. Iya. Ya, lompatan ini kan luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Walaupun kalau cerita prosesnya tadi panjang. Tapi Bung Ade, ada nggak kawan-kawan itu kan yang selama ini sesama yang mengajar di kampus ya, kemudian mereka kan biasa lain tuh, pindah tempat ini kan suasananya berbeda antara di kampus dengan di partai politik. Ya. Nah kira-kira apa ceritanya nih kawan-kawan yang staf pengajar lain di kampus yang selama ini bersama Bung Ade ya, tiba-tiba pindah ke partai politik. Oke. Nah ini ada satu lagi keberuntungan saya Ya. yang lain, keberuntungan yang lain. Tapi gini, supaya fair, saya akan gambarkan di kampus saya itu, di UI itu. Sebenarnya saya bisa bilang ada teman-teman saya, my colleagues, friends gitu ya. Ya. Tapi my haters juga banyak Bang. Ya, yang haters itu juga banyak sekali. Kalau yang haters barangkali mungkin gembira kali ya. Kalau saya mereka tahu bahwa saya itu pindah, akhirnya saya keluar. Karena saya itu seperti buat mereka duri dalam daging ya istilahnya. Yeah. Saya itu pengganggu sekali buat mereka. Itu terutama kelompok-kelompok yang sangat percaya pada politik identitas itu ya. Yang membawa-bawa soal keyakinan agama yang sayangnya sempit itu. Keyakinan agama. Kalau keyakinan agama yang luas sih bagus-bagus saja kan Bang. Yeah. Ini keyakinan agama tapi sempit. Itu dia bawa ke kampus. Terus dia berusaha menyebarkan ideologi-ideologi yang nggak ada kaitannya sama intelektualisme ya, ideologi-ideologi politik di kampus. Dan saya yang mengganggu terus, karena saya melawan terus orang-orang semacam ini. Nah, tapi kalau yang mungkin yang tadi Abang tanyakan kan soal orang-orang yang jadi teman-teman saya. Nah, untungnya begini, orang sudah mengenal saya begitu lama, ya. Dan mereka selalu, dan teman-teman saya itu suportif sepenuhnya terhadap suara saya. Mereka cuma bilang kayak Bang Ade, Dek, kamu tuh berani betul yang ngomong seperti itu. Itu juga sebenarnya ada di kepala kami, ya. Jadi teman-teman kami ini, teman-teman saya ini, itu dengan suportif ketika saya bilang bahwa saya memilih untuk sekarang mundur dari UI dan memilih menjadi anggota partai dan berusaha menjadi anggota parlemen. Tentu saja mereka bilang kami sedih kehilangan Anda ya. Tapi kami tahu bahwa Anda nggak pernah hilang dari kami sih. Ya. Kan nggak jauh-jauh juga kan, tetap bisa kembali. Kalau kita undang untuk menjadi pengajar tamu kan juga bisa gitu ya. Jadi tapi ya tidak lagi menjadi keluarga UI ya. Kami sedih karena itu. Tapi kami support sepenuhnya. Nah kedua yang saya bilang sebagai beruntungnya, saya itu dari Departemen Ilmu Komunikasi Bang. Tadi saya sudah sampaikan. Ini menurut saya salah satu departemen terbaik yang ada. Kenapa? Karena di dalamnya tanpa ada strategi tertentu, itu terekrut orang-orang pintar, berintegritas, orang lurus, jago-jago di ilmu komunikasi. Saya mau bilang bahwa kalau mau dibandingin di Indonesia ini pasti Kom UI itu salah satu yang terbaik lah ya dalam hal dosen-dosennya, intelektualnya ya. Jadi ketika saya pergi saya tidak merasa bersalah meninggalkan, nggak apa-apa gitu. Jadi orang juga nggak akan kehilangan. Dosen-dosen yang ada sekarang ini pun kualitasnya bisa sama atau lebih baik dari saya. Cuman mereka bukan aktivis politik aja, mereka intelektual murni aja. Jadi nggak ada sedikit pun saya merasa ya saya kehilangan UI tentu saja. Ya, mereka memang masyarakat kampus benar ya. Masyarakat kampus sesungguhnya, sivitas akademika yang sesungguhnya. Dan mereka sudah berhasil membangun Departemen Ilmu Komunikasi. Tapi itu kan menarik tadi Bung Ade bilang mereka tidak merasa kehilangan ya. Itu kan memang posisinya kan gini. Ini bukan puisi ya, ini memang pepatah yang agak sedikit filosofis. Itu kan selalu dikatakan, wahai yang jauh dari pandangan mata, tetapi tetap dekat di dalam hati, kan gitu. Iya, itu kan posisi kita dengan kegaiban kan. Betul. Bung Ade gaib,
nggak apa-apa mereka tidak lihat. Iya. Tetapi kan di hatinya tetap ada. Benar. Yang paling penting itu. Betul. Daripada tiap hari melihat tapi hatinya nggak ketemu. Betul sekali. Itu perumpamaan puisi tadi ya. Ya. Yang menurut saya tepat sekali menggambarkan apa yang terjadi. Dan jangan lupa sekarang sudah ada media sosial. Saya tetap ada di WhatsApp group yang tetap bisa cerita-cerita. Ya. Jadi ya alhamdulillah lah. Saya sih merasa bersyukur. Saya betul-betul akhirnya bisa pindah itu ya dengan cara yang smooth, yang apa namanya lancar, yang baik, tidak meninggalkan luka di mana-mana gitu ya. Tidak ada orang yang merasa, wah Anda setelah sekian 30 tahun kan saya 31 tahun saya mengajar. Bahkan ketika saya datang ke Depdikbud untuk mengutarakan cerita ini, mereka juga merasa, oh iya Anda udah punya hak kok untuk pensiun dini itu. Jadi nggak ada yang kenapa gitu ya. Kayak ya memang kita juga bisa menduga sih. Itu dekan saya yang bilang begitu. Nih mudah-mudahan dia tidak tersinggung, saya kutip di sini. Ketika saya bilang ini sama dekan saya bilang, kita sih udah ngerasa sih Bang gitu ya. Jadi mereka sudah merasa bahwa kayaknya Bang Ade ini memang lebih nyaman kali ya di dunia politik. Sebetulnya sih enggak, tapi panggilan, tanggung jawab. Karena yang ya Bang Zulfan pasti tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di dalam DPR. Ya kita cuma melihat di media massa gimana. Ya bayangkan yang dalam kasus Pak Mahfud datang ke DPR dan anggota DPR-nya bilang bahwa wah kalau Anda mengajukan ini RUU perampasan aset ini jangan ngomong sama kami, dia bilang. Ngomongnya sama ketua partai dong. Kan menurut saya itu mencerminkan betapa tanda petik ya tidak bertanggung jawab para anggota DPR kan. Masa bisa-bisanya mereka bilang bahwa mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri di situ, walaupun sesungguhnya pasti nggak mungkin lah semua diambil di ruang sidang itu kan. Tapi kan tentu kita bisa mengharapkan jawaban yang lebih menurut saya anggota DPR itu memang betul ya, di samping dia itu memang ikut garis partai, dia juga harus kritis. Ketika garis partai ini dia lihat menyimpang dari konstitusi, dari undang-undang, dari prinsip-prinsip ideologis, ya kan? Ya. Termasuk aspek kemanusiaan dan keadilan, dia harus bersikap. Betul. Resikonya bahwa saya di PAW diganti, ya udah. Silakan. Itu sebenarnya yang benarnya seperti itu. Seharusnya. Tapi kan sekarang semuanya orang takut. Ya karena tidak cukup banyak orang seperti itu. Makanya saya juga barangkali di kesempatan ini saya ingin mengajak lebih banyak orang mencoba masuk ke DPR. Dan buat saya nggak terlalu penting lewat partai mana. Saya nggak ngajak orang rame-rame ke PSI deh. Ya tentu aja saya akan senang kalau yang orang-orang baik itu masuknya ke PSI terus masuk ke DPR kan. Tapi sebetulnya lewat partai manapun nggak penting itu. Tapi kalau nanti di dalam ruang DPR itu sepertiganya lah gitu ya, nggak usah sampai mayoritas, sepertiganya aja sudah hadir anggota-anggota DPR yang kritis, bukan yang cuma sekedar saya tidak I'm not against artis ya, Bang ya. Tentu aja ada siapa kita bisa ingat seperti Rieke Diah Pitaloka kali ya, kan adalah seorang artis tadinya. Tapi cukup kritis. Cukup kritis kan. Tapi kan banyak yang lagi tuh yang Sukabumi itu siapa tuh? Tenda Biru lagunya itu siapa? Desi Ratnasari. Oh dia kritis itu. Ya lumayan lah. Kalau saya beberapa kali di pansus atau di apa? Bukan pansus ya ada ya. Panja misalnya. Ya lumayan. Lumayan. Jadi masuk kategori lumayan lah ya. Lumayan lah. Ya mungkin kalau begitu-begitu ya kayak seperti ketua umum kami nih, Giring. Oh, Giring jangan dipikir orang itu cuma sekedar nyanyi. Coba ngobrol sama dia. Saya juga semula kan tidak menganggap apa sih ini Giring ya. Tapi itu 5 tahun yang lalu pun saya sudah sadar bahwa Giring is someone gitu ya. Dan dia seorang intelek ya. Barangkali dia karena tidak meluangkan waktu cukup panjang di perguruan tingginya, tidak di sekolahnya, menjadi barangkali terkesan seperti sekedar artis. Tapi Anda lihat lagu-lagunya ya. Lagu-lagunya aja penuh bernas kan, sangat membawa substansi. Jadi orang seperti Giring itu nggak sekedar artis, dia itu sekaligus adalah seorang intelektual, dan saya yakin kalau dia menjadi anggota DPR, dia anggota DPR yang integritas, yang bersih, yang jujur, dan cocok untuk duduk di DPR. Nah, sayangnya kan
saya minta maaf nih kalau saya salah. Yeah. Tapi banyak sekali orang-orang selebritis ini yang akhirnya memilih masuk DPR dan partai membuka jalan buat mereka. Tapi begitu mereka ada di sana, ya kita nggak dengar tuh, atau bahkan lucu gitu loh. Diwawancara. Karena kan gini Bung Adi, karena memang partai-partai ini merekrut dan menjadikan artis ini sebagai caleg itu kan untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi kasihan juga, karena artis ini dijadikan komoditi politik oleh partai politik ya. Dialah yang jadi komoditinya. Walaupun dia menikmati kan, gitu. Sebenarnya kalau mereka ini, para artis ini sadar dijadikan sebagai komoditi politik, ya mereka harusnya menolak. Gitu betul. Gitu. Atau begitu dia masuk, dia sadar bahwa dia dijadikan komoditi politik, ya dia mengubah diri dong, belajar dong, serius dong. Kita melihat lah ya, saya ketika ketemu beberapa artis yang sudah senior misalnya ya kita lihat Eros Djarot. Baca bukunya luar biasa, dan intelektualitasnya sebagai budayawan luar biasa. Selamat Raharjo misalnya. Terus MH itu kan juga seorang seniman sebenarnya. Tapi mereka masuk, enggak kan? Enggak, maksud saya begitu. Kualitas-kualitas orang-orang seperti itu kan banyak sebenarnya. Cuman mereka itu tidak masuk. Kita kenal dulu PDIP ada seperti Sopan Sofyan misalnya. Nah, itu orang juga yang cukup kritis. Betul. Nah, mereka ini kan baca bukunya kuat, karena nggak mungkin bisa bikin film, tidak bisa menjadi aktor. Exactly. Kalau dia tidak membaca skenario itu dibuat dari berbagai macam, berapa ratus buku yang mereka baca itu kan. Saya pernah tanya sama Christine Hakim, lu baca berapa buku tuh waktu main Cut Nyadin? Wah, gua disodorin pokoknya ratusan buku harus gua baca deh. Jadi mereka orang-orang pinter ini, artis-artis yang serius ini ya, bukan sekedar dandan kemudian muncul. Tapi mereka juga orang-orang yang memang punya latar belakang intelektual yang cukup bagus. Sayangnya mereka itu tidak mau menjadi anggota DPR itu menjadi anggota partai politik. Dan ini banyak sekali orang-orang seperti ini di Indonesia ini. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau saya sih mengajak orang, ayo orang-orang baik ya. Bayangkan DPR itu punya otoritas yang sangat luar biasa kan. Undang-undang itu ya memang berdua ya sekarang kan. DPR dan pemerintah kan. Tapi kalaupun tadi Anda bilang eksekutifnya keren nih. Ada timnya pinter, menterinya pinter, staf ahlinya pinter, bla 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 bla. Temen rembukannya DPR yang kosong gitu ya. Yang bahkan katanya staf ahlinya juga nggak staf ahli sebetulnya. Bukan. Lebih ke entahlah ya. Nah, jadi jomplang di situ. Dan kalau cara berpikir seperti tadi yang kan kita sering dengar tuh bahwa produktivitas DPR dan melahirkan undang-undang baru dari tahun ke tahun kan sangat minimal. Dan yang diperlukan justru nggak lolos-lolos ya. Dan untuk bisa mensahkan sebuah nggak usah mensahkan, untuk merancang sebuah undang-undang diperlukan pertemuan demi pertemuan demi pertemuan demi pertemuan panjang dan yang tidak selesai dan makan biaya besar dan seterusnya ya. Itu undang-undang, anggaran tentu saja, tapi juga jangan pernah kita lupa mereka yang menentukan anggota-anggota komisi independen yang juga berperan besar dari KPA ke KPK, KPU, KPI. Saya pernah punya pengalaman termasuk lembaga-lembaga tinggi negara juga kan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Itu DPR ya? Iyalah. Yang memutuskan? Kan itu mengajukan? Usulan ada yang diusulkan oleh pemerintah, ada yang diusulkan oleh DPR. Misalnya kan Mahkamah Konstitusi anggota 9. Itu 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR. Oke. Kemudian fit and proper test. 3 itu artinya 3 dari DPR lah yang memilih 3 orang. Mengusulkan. Kemudian dari 3 ini dilakukanlah fit and proper test. Jadi yang dilakukan oleh DPR juga. Nah, jadi ini lucu. 99 ya. 99-nya. Sudah diusulkan, di fit and proper test sendiri. Ya kan? Ini bukan lagi jeruk makan jeruk, karena bulan puasa kurma makan kurma. Gitu loh. Jadi itulah akibatnya. Memang dari segi kemampuan penguasaan persoalan hukum-hukum tata negara dari anggota Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi tidak diragukan. Tetapi kan kita bukan bicara hanya persoalan penguasaan pengetahuan dan ilmu, tetapi kan sikap, integritas itu diperlukan sehingga mereka tidak bisa diintervensi oleh kepentingan politik
manapun dan siapapun. Iya. Nah, kemarin misalnya kan ada anggota hakim Mahkamah Konstitusi diberhentikan karena yang mengusulkan kan DPR. Iya. Kemudian mereka dianggap oleh DPR ini tidak bekerja sesuai dengan arahan DPR, ya kan? Agak berbeda dengan DPR, diberhentikan. Nah, ini kacau. Nah, jadi ini apa ya? Kalau dulu Bung Ade ingat ya, ini udah kayak ludruk-ludrukan kita ini ya. Saya tuh punya pengalaman loh, Bang. Ya. Saya kan pernah jadi anggota KPI. Ya. Dipilihnya oleh DPR. Ketika saya pertama terpilih, saya sih merasa itu objektif lah ya. Nah, ketika akan terpilih kembali kan 3 tahunan tuh. Ya. Saya memang sempat sebelum fit and proper test itu, sebelum pemilihan, itu diundang oleh seorang petinggi stasiun televisi untuk bertemu 4 mata. Saya bilang, saya nggak bisa, saya harus dihadiri saya punya semacam ini etik lah, komitmen bahwa kalau saya ketemu sama petinggi industri televisi, radio, penyiaran, saya harus didamping oleh seseorang. Dan seseorang itu adalah sekretaris saya. Jadi untuk mencatat apa yang dibicarakan. Nggak mau dia. Terus saya bilang, melalui orang perantaranya tentu saja, bukan dianya himself ya. Saya bilang, saya minta maaf, saya nggak bisa. Nggak, ini penting Pak. Saya bilang nggak bisa. Udah selesai, nggak bisa, nggak jadi. Sebelum pemilihan, salah seorang anggota KPI itu ngomong sama saya, Bang Ade nggak akan terpilih kembali. Saya udah tahu. Oke, saya bilang ya nggak peduli saya. Terus pemilihan nih, itu kan sistemnya apa sih? Kalau KPI itu dipilih oleh komisioner, dipilih oleh Komisi 1. Komisi 1 kan? Fit and proper test-nya. Fit and proper test, terus dipilih kan? Kan voting kan? Voting. Ya. Nah, sampai jam 5 sore, saya masih ditelepon sama wartawan. Bang, aman Bang, kita udah lihat tuh hasil voting sementaranya. Saya tuh selalu berada di 3 besar. Kan yang dipilih 9 orang. Terus break, isoma kan, sholat, makan, bla bla bla. Balik lagi jam 8, udah nomor di bawah saya udah keluar dari situ. Dan tanpa ingin menjelek-jelekan orang yang terpilih, saya akan mengatakan bahwa objektif aja lah ya. Yang terpilih itu sih nggak ada apa-apanya dalam hal pengetahuan mengenai penyiaran dibandingkan saya. Saya mau bilang itu yang terjadi di semua komisi pasti kan. Ada take and give, ada semua komisi itu terjadi seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan jadi sangat penting duduk di DPR itu. Kalau kita ingin memperbaiki, menyelamatkan Indonesia, ya orang harus masuk harus adalah upaya untuk masuk ke DPR. Mengkritik harus terus saya lakukan. Kalaupun saya nggak lolos nanti, even kalaupun saya sudah lolos, saya tetap akan melakukan kritik terhadap DPR kan. Mungkin saya membayangkan di DPR saya bisa cerita. Tadi itu di rapat yang datang cuma 10 orang gitu ya. Dari mesti satu komisi berapa orang gitu ya? 50. Yang datang cuma 12, 13. Biar publik tahu. Udah banyak itu. 12 itu udah banyak. Serius Bang. Serius. Ya itulah. Kan jadi kalaupun saya nggak lolos, yang lain deh yang bisa lolos, please lakukan itu gitu loh. Biarkan masyarakat kenal ya apa yang sesungguhnya terjadi di DPR. Cita-cita saya masuk ke DPR tuh itu. Ada nggak kontribusi yang agak lebih fokus, lebih spesifik dari upaya Bung Ade ini masuk partai politik dan kemudian menjadi anggota DPR? Tadi kan agak umum kita bicara, tapi yang spesifik apa kira-kira Bung Ade? Ini misalnya bicara tentang nanti mau ngurusin bidang apa sih gitu kan? Itu kan salah satu pertanyaan besar. Yang jelas kalau korupsinya itu kan sebetulnya nggak harus saya berada di komisi manapun, itu bisa saya lakukan kan. Ya kalau sesuai dengan profesi kan pasti ke Komisi 1 ya. Komisi 1 adalah pendidikan ya. Bukan, luar negeri. Dan yang ada komunikasinya ya. Ya Kominfo. Ya Kominfo. Ya. Misalnya. Itu juga ya. Tapi saya terpaksa mengatakan itu juga karena salah satu dua concern saya utama adalah korupsi dan intoleransi. Saya membayangkan misalnya itu luas tuh, bisa masuk ke semua komisi tuh. Bisa. Intoleransi bisa Komisi 3, Komisi 2. Enggak, yang terutama soal agama. Oh, Komisi 8 ya. Komisi 8. Agama atau kalau intoleransi terhadap
minoritas Tionghoa Tapi misalnya. menurut saya kalau soal intoleransi itu jarang dibahas di Komisi Agama ya. Jadi nggak di sana. Wah, ini bagaimana ini? Memang kalau bicara intoleransi dalam konteks agama adanya di Komisi 8 misalnya. Tapi bisa berubah lagi nanti komisi berapa kalau ada penambahan anggota ya. Kita kan ini ada kalau nggak salah penambahan 2 kabupaten di Papua kan. Oh iya, iya. Nah jadi misalnya kalau kita mau bicara itu kan aspeknya tuh nanti tergantung. Ini bicara aspek agama atau hukum. Atau institusi kan. Kalau pemerintahan kan ada di Komisi 2 tuh. Ya kan? Kemudian kalau Polri, kemudian Jaksa Agung semuanya tuh aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum itu kan di Komisi 3. Oke. Nah, 1 luar negeri ya sama komunikasi. Sebenarnya menurut saya sih kecuali perdagangan tuh Komisi 6 itu ya, Komisi 7 itu udah urusannya kan batu bara sama BUMN ya. Nah, itu lain lagi itu. Itu bukan keahlian saya lah. Ya, bukan lah. Ya. Tapi kembali ke tadi ya. Jadi buat saya sih pokoknya sesuatu yang dedicated untuk pertama melawan intoleransi, kedua melawan korupsi, itu adalah cita-cita saya. Bentuknya seperti apa bahkan saya belum bayangkan kan. Tapi salah satu yang saya tahu kan adalah di dalam DPR itu sendiri sistem penganggarannya itu juga harus dibenahi. Ya, saya tuh merasa begini loh, Bang. Mungkin saya terlalu naif. Mestinya memang anggota DPR tuh dibayar dengan cukup besar. Misalnya saja angkanya taruhlah 100 juta gitu. Lebih lah. Sebagai gaji nanti loh, gaji dan. Kalau saya bilang begini, kalau kita bicara. Saya lagi belajar jadi. Ya. Kalau gaji pokok mungkin sekarang saya nggak tahu, mungkin antara 50-60 juta. Tapi tunjangan ini, tunjangan itu ya kan, itu saya kira lebih dari 100. Lebih dari 100. Nah kemudian kan nanti. Tapi nggak sampai ratus-ratus. Ya kan? Nanti kan begini, nanti kan akan ada RDP, ada FGD. Itu kan ada uangnya. Itu. Uang FGD dalam kota lain. Itu kan lagi. Bukan gaji kan? Iya, tapi kan pendapatannya itu lebih besar dari gaji. Oke. Dan DPR ini kan dia bukan ad cost. Tetapi kan yang dulu PSI kan menuntut supaya balik ke ad cost. Ya. Jangan lansam. Iya. Kalau lansam itu kan tidak ada pertanggungjawaban. Iya. Iya kan? Cuman dia terima global, dia terima 20.000 US. Ya kan? Iya. Ya, memang ada rincian, bayar ongkos pesawat, bayar hotel, bayar makan. Itu yang saya maksud. Gitu kan? Iya. Nah, tapi bagaimana yang mereka nggak berangkat tapi terima uang? Sama. Jadi atau di dalam internal DPR juga terjadi sifat-sifat yang ketidakadilan. Iya. Yang berangkat uangnya sebagian besar sudah terpakai, yang berangkatnya atau berangkat 1 hari langsung dia pulang, misalnya uangnya lebih banyak dia terima. Iya. Ya kan? Nah, itu bisa terjadi. Iya. Seperti itu. Nah, itu besar sekali kan? Justru yang terbesar di sana. Di sana. 1. Kedua, ada lagi namanya uang reses. Setahun itu 5 kali. 5 kali. Ini DPR ya? DPR. Kalau nggak salah pada masa saya itu hampir 300 juta sekali reses. Nah, serius? Dia 300 juta. Sekali reses? 300 juta. Itu ke daerah ya? Ke daerah kan, ke dapil kan. Ke dapil. Nah, uang itu kan digunakan sebenarnya untuk bagaimana kita kunjungan dapil. Kemudian kita lihat ada kesulitan-kesulitan. Ya kan? Dari masyarakat, konstituen kita yang selama kita kampanye pernah kita janji, yang kita bisa bantu mereka. 300 tuh harusnya dipakai buat itu. Buat itu, di samping tiket pesawat, hotel, makan. 300 di luar itu atau 300 termasuk? 300 itu include di situ tuh 300. Nah, itu kalau dia menggunakan 300 itu mengunjungi dan serius datang ke daerah-daerah konstituen dia. Yeah. Tapi kan banyak yang cuma duduk-duduk di warung kopi aja, habis kira-kira 1 juta 2 juta, habis itu pulang, uangnya kan bisa dibawa pulang semua kan. Gitu loh. Nah itu Pak. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, nanti di samping uang reses ada uang kunjungan dapil lagi. Oh itu di luar? Ada di luar lagi. Ada lagi. Lah kan reses itu kunjungan ke dapil. Ya tapi kan itu karena masa reses. Oh, nah, ada masa reses 5 kali setahun. Ya ada lagi nanti reses yang kunjungan di luar reses.
Karena ya kan? ada keperluan, Ada keperluan, bisa dibuat-buat lah masalah, ya kan? Itu dapat duit lagi Dapat duit lagi, kalau nggak salah 125 juta apa gitu. per kunjungan. Ya boleh berkunjung kan, boleh enggak. Karena tidak ada pertanggungjawaban, apa buktinya dia berkunjung atau tidak. Ini moral aja kan? Nggak harus melapor ke sekretariat DPR gitu. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, cuman waktu itu memang di praksi saya ya, praksi Nasdem itu mesti ada membuat laporan. Dan laporan itu tidak cukup hanya tulisan, tapi mana bukti foto-foto kamu datang ke daerah-daerah itu, misalnya. Itu ada semua laporannya detail itu. Nah, tapi kan tidak semua praksi seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban, itu hanya inisiatif fraksi. Harusnya kan itu bukan praksi, itu dari DPR, lembaga Ya, DPR. kan udah dikasih nih, ya kunjungan ke dapil 125 juta. Di Nasdem kebetulan ada kewajiban untuk buat laporan. Ya. Tapi fraksi lain belum tentu. Nah, saya nggak tahu, tapi ya, artinya nggak ada kewajiban dari DPR kan? Nggak ada. Nggak ada. Menurut saya itu salah satu yang dalam cita-cita saya. Kalau saya dari luar kan, bagaimana cara saya ingin mengubah itu dari luar? Ya. Kalau dari dalam kan bisa aja kita ajak bicara. Saya ingat waktu itu dengan Pak Adam Malik ya. Pak Adam Malik masih menjabat wakil presiden. Saya sering berdialog sama dia kalau seminggu dua minggu sekali lah diundang makan siang, karena kantor PBHMI di Ponorogo itu nggak jauh dari rumah Pak Adam. Nah, saya kenal dengan dengan anak-anaknya, saya suka diundang makan. Sering diskusi macam-macam. Salah satu yang saya ingat Pak Adam, pertama dia mengajarkan saya tentang pikiran Tan Malaka. Dari buku Penjara ke Penjara itu, Tan Malaka mengatakan berpisahlah, berpisahlah kita berjuang, bersama kita memukul. Saya ingat Bung Ade bilang tadi, jangan semua numpuk di PSI dong, mesti nyebar kemana-mana. Tapi pada saat kita fokus ingin menyelesaikan satu persoalan, kita bersama-sama dari berbagai partai. Daripada numpuk di satu partai kan? Itu satu. Kedua, Bung Adam itu bilang kepada saya, Julvan, kamu tahu ya, perjuangan di dalam itu jauh lebih berat dari perjuangan di luar. Kita dicaci maki orang, kita dibilang tidak konsisten, kita dibilang ini, padahal yang kita lakukan itu jauh lebih berat. Nah, jadi memang seperti Bung Ade masuk ke dalam itu kan nanti orang kan melihat DPR itu keseluruhan. Pokoknya anggota DPR nggak benar aja. Betul. Gitu kan? Mana pernah dia pilah-pilahnya ada Ade Armando yang bagus, ini nggak ada. Pokoknya DPR itu rusak aja. Ya kan? Sehingga ketika kita misalnya ketemu orang dengan menggunakan simbol DPR, orang itu udahlah dulu, ya kan? Tapi beda ketika saya menjadi anggota DPR tahun 99, itu dihormati betul. Karena reformasi. Nah, reformasi 99 itu orang hormat, ya kan? Ini bangga, orang senang gitu loh. Nah, tapi setelah itu anggota DPR dianggap tidak berharga oleh masyarakat. Gitu. Yang milih saya jadi anggota KPI itu DPR yang 99. Oh, 99 masih top itu. Iya kan? Nah, jadi tadi itu misalnya mungkinkah kita mengubah ini dari dalam yang tadi yang harusnya at cost itu, apa istilahnya at cost ya? Bukan, yang sekarang itu adalah lansam. Kita rubah jadi at cost. At cost ya. At cost itu sekali dapat gaji besar gitu di awal ya, setiap bulan. Dan udah ya, jangan minta-minta lagi gitu kan. Itu kan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Harusnya dimungkinkan untuk dilakukan. Tapi untuk mengubahnya diperlukan cukup banyak orang di dalam DPR sendiri. Karena aturan itu yang bikin DPR bukan? DPR kan? Jadi DPR mengatur aturan tentang dia dapat duit dari mana aja, dia sendiri yang bikin ya. Ya nggak mau lah, dia orang perampasan aset aja nggak mau, apalagi ini yang tiap hari terima duitnya kan gitu. Nah, sekarang yang tadi disebut Bang Zulfan penting. Saya memang mengatakan bahwa kalau bisa dari berbagai partai itu bagus. Dan seperti Anda bilang, kalau bisa rame-rame. Memang tapi ada satu keraguan saya, apakah partai-partai lain akan mengizinkan orang-orang semacam saya masuk sejak awal. Mereka udah tahu dong track record masing-masing orang ini. Orang semacam saya atau teman-teman LSM yang lain bisa masuk dan kemudian di dalam masing-masing partai itu membawa suara-suara progresif, membawa suara-suara perubahan. Itulah satu-satunya alasan kenapa kalau orang tanya, Bang Ade kenapa nggak pilih
partai lain saja yang sudah lebih besar, yang lebih pasti. Kenapa pilih yang kecil gitu ya? Salah satu atau satu-satunya alasan utama lah, paling tidak bukan satu-satunya alasan utama saya adalah bahwa mungkinkah di partai-partai lain yang sudah besar itu orang-orang seperti saya atau orang-orang seperti aktivis-aktivis yang lain atau orang-orang pintar yang lain itu diizinkan berkembang dengan ide-ide progresifnya. Itu yang saya ragukan. Kalau di PSI, saya sih merasa sangat nyaman. Itu kelompok orang-orang yang diskusinya aja, saya seperti merasa saya ini lagi di partai politik atau di LSM ya. Setiap orang ngomong, setiap orang bicara, dan ide-idenya suka out of the box dan segala macam. Itulah yang menyebabkan saya pilih PSI. Sekarang kalau ditanya apakah PSI masih punya peluang untuk lolos, kalau saya sih percaya punya. Kalau ini dilakukan, ya kampanye kita dilakukan dengan cara yang benar. Kerja politik yang konkret ya. Betul. Karena kerja politik ini kan tidak hanya bisa mengandalkan popularitas. Betul gitu. sekali. Kita lihat kan banyak partai yang dipimpin oleh orang-orang populer ya. Oma Irama bikin partai, ya kan? Ya. Zainuddin MZ bikin partai, siapa lagi artis-artis, termasuk Mas Eros Jarot yang populer bikin partai. Tapi kan nggak segampang itu ternyata. Tidak segampang, karena partai ini memang luar biasa. Saya tuh mulai dulu PDIP, kemudian dengan Mas Eros itu ada PNBK, ya, kemudian dengan Nasdem. Saya itu betul-betul masuk ke pelosok gunung-gunung kampung itu. Karena saya itu pernah menjadi 8 bulan, saya PLT, Ketua Nasdem Maluku Utara, bayangkan. Itu semuanya kita mau datangin kunjungan ke itu DPD-nya itu kan pulau semua. Tidak ada yang tidak nyebrang laut. Iya. Nah itu kalau tidak diurusi dengan serius, ya nggak bisa. Partai itu memang. Saya melihat itu ada. Jadi gairah, semangat untuk melakukan kerja-kerja politik seperti yang Anda bilang itu ada di PSI saat ini ya. Ya tetap saya bukan orang yang berada di dalam inti banget dari PSI ya. Saya melihatnya dari luar, dari percakapan di WA Group, percakapan di berbagai pertemuan. Saya melihat suasana hati itu ada sekarang dan semangat itu ada. Saya kira gini, kembali kepada anggota DPR itu sendiri. Saya punya pengalaman misalnya begini ya. Sejak PDIP dulu, saya sering kalau saya agak berbeda dengan praksi atau berbeda dengan praksi lah ya pada umumnya, saya ditegur. Saya punya argumentasi. Ya, misalnya dengan Pak Taufik dulu, ya, karena saya ditegur oleh Pak Taufik Kimas, misalnya saya punya argumentasi. Nah, Pak Taufik ini dia mantan aktivis ya. Kalau argumentasi saya memang bisa dia terima, dia nggak ada masalah gitu loh. Padahal kita mengkritisi menteri-menteri yang dekat sama PDIP juga gitu. Saya pengalaman saya di Nasdem misalnya, salah satu yang paling waktu itu ingin dibentuk holding Pertamina dengan PN Gas itu digabung menjadi Pertamina menjadi holding, PN Gas menjadi anak perusahaan kan gitu. Nah saya nggak setuju, saya bilang. Karena apa? Karena PN Gas ini kan bisa jalan sendiri dan dia TBK dan sudah menguntungkan. Ngapain dia jadi anak perusahaan? Nggak ada masalah kok. Kecuali kalau ada problem, dia rugi, dia tidak bisa berjalan, dia tidak ini. Iya kan? Kalau dia memang bagus, untuk apa kita jadikan dia anak perusahaan? Pertamina menjadi holding. Toh cuma 2 perusahaan lagi. Kalau bisa 4-5 perusahaan nggak apa-apa. Nah saya protes. Nah mungkin ada menteri yang telepon Pak Surya Paloh barangkali. Kok saya dianggap satu-satunya anggota DPR yang menolak holding Pertamina ini. Saya ditelepon oleh Pak Surya. Bagaimana Van? Ini waktu Bang Zulfan di Nasdem, anggota DPR, 2014 sampai 2019. Saya ditelepon oleh Pak Surya, Bang Surya. Dia menanyakan tentang mengenai holding Pertamina. Saya bilang, kita ini masih restorasi nggak? Kalau kita masih restorasi, kita bicara mana yang proporsional dong, mana yang memang ini bisa merugikan atau bisa menguntungkan, ya. Saya bersikap seperti itu selama saya sesuai dengan undang-undang, saya tidak bergeser, saya bilang sama Bang Surya gitu.
Nah, saya tanya, apakah Nasdem ini masih pakai slogan restorasi? Oh masih dong, dia bilang. Nah terus gimana? Ya kok jalan aja katanya. Nah, jadi kalau kita ketakutan menjadi anggota DPR, takut sekali ini nanti ditegur ketua fraksi, saya takut nanti berseberangan dengan ketua umum, punya argumentasi. Makanya senioritas di dalam politik itu tidak dilihat dari segi usia sebenarnya. Dilihat dari segi apakah dia berani bersikap dengan argumentasi yang bisa diterima atau tidak. Ya kalau takut namanya ya bukan politisi dong. Masa politisi takut dengan belum apa-apa, belum ngomong udah takut dengan ketua umum, udah takut dengan ketua fraksi atau tegur-tegur gitu kan. Nah, itu yang menurut saya perlu kita luruskan. Nah, ya itu. Jadi kalau saja ada cukup banyak anggota DPR dengan semangatnya Abang barusan persis, atau seperti duplikat-duplikatnya Bang Zulfan, saya sih yakin Indonesia akan jauh lebih sejahtera. Ini Bang Zulfan emang musuhnya ada di PSI ini. Dan jadi caleg lagi. Gitu ya. Karena agar Indonesia bisa menjadi sejahtera, perlu DPR yang bersih. Kita harus gini, kalau saya mikir diri sendiri lagi menjadi caleg, kan saya sudah 2 kali 2 partai menjadi anggota legislatif. Sekarang saya berpikir saya harus melahirkan banyak caleg-caleg yang lebih berbobot, berkualitas ke depan. Mudah-mudahan bisa terpilih menjadi anggota DPR. Ya, anggota DPR ini kalau ada orang seperti Bung Ade, yang memang sebelum jadi anggota DPR memang sudah kritis terhadap korupsi, terhadap ketidakadilan, terhadap kemiskinan. Kemudian banyak kawan-kawan lain juga nanti bisa menjadi anggota parlemen kita yang berbobot, berkualitas. Insya Allah DPR itu kita lihat ke depan akan semakin maju, semakin bagus, semakin berbobot. Jadi tidak timpang antara eksekutif dengan legislatif. Kalau sekarang kan kalau kesannya kita lihat ini terjadi ketidakseimbangan, ya. Karena akhirnya apa? Kalau menteri datang, yang disiapkan oleh anggota DPR sebagian ya, bukan semua anggota DPR, sebagian anggota DPR yang vokal itu adalah marah-marah. Kan gitu. Padahal kan kita di sini bukan persoalan marah-marah, tapi bagaimana mencari solusi terhadap problem yang dihadapi oleh pemerintah. Gitu. Walaupun kadang-kadang begini pengalaman saya, Bung Ade, eksekutif ini kadang-kadang juga nyeleneh juga, suka nganggap remeh. Oh gitu. Nah, suka nganggap remeh, akhirnya dipanggil kedua kali ya dimarahi. Nah, jadi memang ya ketidakakuran ya, ketidakharmonisan antara eksekutif dengan legislatif itu, khususnya bukan dengan presiden, tetapi dengan para anggota kabinet ya, yang selalu diundang oleh DPR sebagai partner kerja kan gitu ya. Itu yang kadang-kadang yang tidak jarang ketemu gitu. Nah, inilah bahayanya ada lobby setengah kamar. Ya kan? Lobby setengah kamar. Jadi kadang-kadang sesuatu yang dibicarakan di dalam DPR itu problemnya belum selesai, tapi diselesaikan oleh beberapa orang di setengah kamar itu. Nah, kita nggak tahu dealnya apa yang diselesaikan. Pokoknya masalahnya selesai aja. Nah, inilah memang problem kita lihat ya di dalam dunia politik kita. Nah, ini harus segera kita perbaiki kan, nggak bisa begini terus nih. Akhirnya si para menteri ini bisa meremehkan anggota DPR, kemudian anggota DPR kehilangan legitimasinya. Gitu. Ini yang harus kita perbaiki. Mudah-mudahan lah dengan Bung Ade ini sekarang berada di partai politik, ya kita doakan, kita support Bung Ade bisa menjadi anggota parlemen, anggota DPR RI kita untuk periode 2024-2029. Amin. Itu pun kalau pemilunya jadi. Kalau jadilah. Jadi ya. Jadilah. Optimis lah kita ya. Kita optimis. Orang Indonesia harus optimis terus lah. Betul. Baik Bung Ade, kita sudah ngobrol hampir
1,5 jam lebih ya. Luar Menarik biasa. sekali. Saya perlu belajar terus dari Anda. Aduh, jangan gitulah. Nanti saya lupa diri nih. Oke, Bung Ade, terima kasih. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini besar manfaatnya. Terima kasih, Bung Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah diundang.